Rasulullah berwudu itu 3 kali. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan, maka faqad asaa, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Berarti memang kalau 1 kali saja itu juga tidak baik. Lebih dari 3 kali itu juga tidak baik. Maka yang utama, yang afdal adalah dilakukan sebanyak 3 kali. Semuanya, wajah 3 kali, tangan 3 kali. Nanti yang ada khilafiyah itu Bapak Ibu pas kepala ada yang mengusapnya sekali saja, ada kemudian yang mengatakan sunnahnya juga 3 kali sebagaimana anggota wudhu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas terkait rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu terkait dengan makruhatil wudu, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Pada hakikatnya hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu adalah sesuatu kebalikan dari sunnah wudu. Kalau sunnah itu Bapak Ibu lawannya makruh, kalau wajib lawannya haram, kalau mubah tidak ada lawannya. Jadi hukum taklifi itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib maka lawannya haram, sunnah maka kebalikannya adalah makruh, sedangkan mubah itu pertengahan. Sehingga kalau kita berbicara terkait dengan makruhatil wudu, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu, pada hakikatnya ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan yang disunnahkan dalam berwudu. Ada beberapa hal disebutkan di kitab ini. Yang pertama adalah al-israf fil ma' wa taqtir fihi, yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air atau bahkan terlalu irit dalam menggunakan air. Ini juga tidak boleh. Jadi ketika berwudu tidak boleh berlebih-lebihan. Dia wudu habis 1 ember untuk wudu aja, tidak boleh, karena itu terlalu berlebih-lebihan. Atau misalnya terlalu irit, cuman pakai 1 botol aqua gelas misalnya berwudu dia. Kalau dalam konteks ketika itu air ada lebih dari itu, maka itu makruh. Tapi kalau misalnya yang ada air cuman segitu, maka itu tetap harus digunakan dan bisa cukup untuk berwudu. Tinggal mungkin hanya yang wajib saja mungkin yang bisa dibasuh, atau yang rukun saja yang bisa dibasuh. Maka Buya Yahya, beliau pernah mencontohkan Buya Yahya itu, di videonya, cara wudu hanya dengan 1 botol aqua gelas. Ini untuk membuktikan bahwasanya itu bisa. Tetapi kalau dalam konteks air ketika itu lebih daripada itu, maka tidak boleh, makruh hukumnya kalau berwudu dengan itu saja. Rasulullah Bapak Ibu, beliau itu kalau berwudu dengan 1 mud air.
Satu mud air kurang lebih adalah 600 mili. Nah, ini berapa mili nih? Ini setengah dari 600 kayaknya nih. Mana tulisannya nih? 330. Berarti dua kali ini Rasulullah dia 650, 600 sampai 650 mili. Yang botol menengah. Kalau yang besar tuh 1,5 liter dia. Maka Rasulullah beliau berwudu dengan 1 mud air. Ya, dengan 1 mud air kurang lebih 600 mili. Maka kalau kemudian sangat banyak sekali air digunakan, dalam artian mungkin kalau Rasulullah bisa dengan 1 mud, kalau kita lebih dikit masih tidak masalah lah. Tapi kalau lebihnya banyak itu yang berlebihan. Sama tadi, tidak boleh juga atau makruh juga hukumnya kalau terlalu sedikit. Berwudu dengan segini bisa nih, cukup nih Bapak Ibu, tapi ini terlalu sedikit. Rasulullah lebih daripada ini untuk digunakan berwudu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika seorang sahabat ada bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana Rasulullah berwudu? Kata sahabat ini, Rasulullah berwudu cukup dengan 1 mud air. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan, itu tidak cukup buat saya. Apa kata sahabat yang tadi ditanya? Kata beliau, itu cukup untuk Rasulullah, orang yang lebih mulia daripada engkau dan orang yang rambutnya lebih panjang daripada engkau. Jadi Rasulullah Bapak Ibu kan rambutnya lebih panjang, agak sampai sebahu. Itu cukup sama Nabi berwudu dengan air 1 mud. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Kemudian yang makruh yang kedua yaitu taqdimul yusra 'alal yumna, mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Kalau sunnahnya kan kanan dulu baru kiri, basuh tangan kanan baru basuh tangan kiri, basuh kaki kanan baru basuh kaki kiri. Kalau dibalik itu makruh jatuhnya. Kalau ditanya sah saja, ya sah saja. Kemudian ada orang basuh tangan kiri dulu baru tangan kanan, dibasuhnya kaki kiri dulu baru kaki kanan. Kalau ditanya sah, tapi ini bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau dilakukan sebaliknya maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh yang ketiga yaitu at-tanshif bimindil illa li'uzrin, ya, mengeringkan dengan tisu atau dengan handuk kecuali ketika ada uzur. Yang sunnah yang afdal adalah membiarkan saja, habis kita berwudu tidak usah dikeringkan, biar dia kering sendiri. Tapi kalau ada uzur, misalnya di sini disebutkan kabarodin syadid, ya, atau karena kondisi dingin yang sangat ekstrim misalnya, atau mungkin kondisi badan dia yang kurang sehat misalnya, kalau kena air lama-lama nanti tambah sakit, maka ini menjadi alasan bolehnya untuk diusap, untuk dilap. Tapi kalau tidak karena uzur maka sebaiknya dibiarkan saja. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang makruh berikutnya adalah lebih dari 3 kali ketika membasuhnya. Yang rukun 1 kali, yang sunnah 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh. Ketika apa? Ketika memang dia sudah yakin lebih 3 kali. Diusapnya yang pertama, habis dibasuhnya kemudian yang kedua, kemudian dia ragu, tadi udah 2, udah 3 atau belum. Itu tidak masalah. Tapi udah yakin dia 3 kali, ditambahnya lagi, maka itu makruh namanya. Ya, lebih dari 3 kali maka jatuh pada hukum makruh. Di sini disebutkan Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tawaddu'a thalathan faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Rasulullah berwudu itu 3 kali, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan maka faqad asaa, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Berarti memang kalau 1 kali saja itu juga tidak baik. Lebih dari 3 kali itu juga
tidak baik, maka yang utama, yang afdal adalah dilakukan sebanyak 3 kali semuanya. Wajah 3 kali, tangan 3 kali. Nanti yang ada khilafiyah itu Bapak Ibu pas kepala ada yang mengusapnya sekali saja, ada kemudian yang mengatakan sunnahnya juga 3 kali sebagaimana anggota wudhu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang makruh itu ketika misalnya seseorang mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq lis-shaim, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur ketika atau bagi orang yang berpuasa. Kumur-kumur itu menjadi sunnah ketika berwudu. Orang berpuasa juga boleh dia berkumur-kumur. Tapi kalau mubalaghah berlebih-lebihan, maka ini makruh bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Khawatir nanti tidak sengaja tertelan sama dia. Kumur-kumur masuk 3 kali, 2 kali yang keluar. Nah, kan sekalinya apa? Tertelan misalnya. Atau sengaja ditelan. Kalau sengaja ditelan itu batal. Kalau tertelan juga batal. Jadi beda nanti Bapak Ibu apa? Kalau sengaja ditelan itu batal dan dia berdosa. Kalau tertelan dia batal puasanya tapi tidak dosa. Ya, itu ketika dia melakukan atau berkumur-kumur dengan mubalaghah, dengan berlebih-lebihan. Di mana letak berlebihan? Berlebihan itu ketika lebih dari 3 kali. Ya, udah 3 kali kumur-kumur lagi, itu makruh hukumnya. Atau kemudian cara kumur-kumurnya berlebihan. Ya, sampai diguncang-guncangnya sampai lama misalnya. Nah, itu juga masuk hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa maka itu tidak masalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang disebutkan di kitab ini yang dapat membatalkan atau hal-hal yang makruh, ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ya, kapan wudu itu dianggap batal? Seseorang ketika berwudu berarti dia mengangkat hadas kecil. Nah, kapan hadas kecil ini bisa datang lagi? Kapan wudu ini batal, atau dalam artian hadas kecil ini terdapat lagi pada dirinya? Yang pertama Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, wudu batal ketika keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Ya, keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Kalau istilah kubul dubur paham Bapak Ibu? Paham insyaallah ya. Kubul depan, dubur belakang. Ya, baik pada laki-laki dan perempuan sama ya, kubul depan, dubur belakang. Apapun yang keluar maka batal, baik itu mimbaulin, baik itu berupa air seni misalnya, atau kemudian au ghaitin, atau buang air besar misalnya, au damin, atau misalnya darah, au rihin, atau angin, misalnya buang angin. Bahkan disebutkan juga apapun yang keluar walaupun bukan sesuatu yang normal keluar, maka itu juga batal wudu. Apa misalnya Bapak Ibu, orang kencing batu, yang kan keluar batu misalnya, batal wudunya. Ya, atau mohon maaf misalnya pas dia buang air keluar cacing misalnya, kan yang normal kan bukan cacing yang keluar, ini cacing keluar. Walaupun itu cacing kalau keluar dari kubul atau dubur, maka wudunya batal. Jadi apapun yang keluar dari kubul dan dubur batal wudunya, baik itu sesuatu yang wajar, yang normal, yang umumnya keluar, atau memang sesuatu yang tidak wajar atau tidak umum keluar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 42, Allah mengatakan au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau ketika salah seorang di antara kalian datang habis buang hajat. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah buang air besar atau buang air kecil. Ini yang pertama Bapak Ibu. Wudu bisa batal kalau seseorang dia buang air besar atau keluarnya suatu dari kubul dan dubur. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu kembali. Salah seorang sahabat, seorang pemuda bertanya
kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas di sini? Abu Hurairah mengatakan fusaun au durad, yaitu buang angin, kata Abu Hurairah. Jadi dalam artian buang angin saja itu batal wudu, apalagi sesuatu yang lebih dari buang angin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang membatalkan wudu adalah an-naumu ghairul mutamakkin. Tidur dalam posisi yang tidak tetap. Maksud tidak tetap di sini adalah tidur dalam posisi dia bokongnya tidak menempel di lantai. Berarti misalnya dia tidurnya tengkurap misalnya, atau tidurnya miring, ya tidur kan sunnahnya miring, ya miring ke kanan. Maka tidur dalam kondisi seperti itu karena bokong tidak menempel ke lantai, maka wudunya batal. Tapi kalau misalnya tidur dalam kondisi duduk dan bokongnya menempel ke lantai, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Ini perintah atau kemudian hadis yang menjelaskan bahwasanya tidur membatalkan wudu. Tapi dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Anas, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa orang sahabat mereka menunggu waktu sholat. Jadi ketika itu ada sebagian sahabat yang menunggu waktu sholat itu sambil tertidur. Nah kemudian ketika masuk waktu sholat, mereka langsung sholat tanpa kemudian mengulang wudunya. Jadi kemudian dalam mazhab Syafi'i digabungkan kedua hadis ini. Hadis yang pertama mengatakan kalau barang siapa yang tidur maka wudu. Hadis yang kedua menjelaskan perbuatan sahabat. Mereka tidur pas nunggu waktu sholat nih, mungkin kayak kita Bapak Ibu. Kan kita sambil nunggu waktu sholat nih. Mungkin ada yang sambil ngantuk-ngantuk dengar ceramah misalnya gitu kan. Jadi para sahabat ketika itu ada juga yang tidur. Ya pas di masjid itu nunggu waktu sholat. Pas masuk waktu Isya langsung dia sholat tidak ulang wudu. Dan Nabi tidak menegur. Maka kemudian disimpulkanlah dalam mazhab Syafi'i, berarti para sahabat itu ketika tidur dia dalam posisi duduk. Kenapa? Karena kalau orang tidur dalam posisi duduk, kecil kemungkinan dia buang angin. Nah itu dia. Jadi alasan yang dijadikan sebabnya adalah bahwasanya kalau orang tidur dalam posisi duduk, otomatis tertahan ya tempat keluarnya angin, dan otomatis kecil kemungkinan untuk bisa keluar. Tapi kalau tidurnya miring atau tengkurap, maka otomatis dia tidak bisa memastikan. Dalam satu hadis disebutkan al-ainani wika'us sahih. Mata ini dia sebagai penghalang lubang dubur. Dalam artian kalau mata terbuka dia tidak akan terbuka, mata tertutup dia terbuka. Maka inilah kemudian yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, seseorang wudunya batal kalau dia tertidur dalam kondisi bokongnya tidak menempel ke lantai. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang ketiga, penyebab batalnya wudu yaitu zawalul aqli, hilangnya akal. Baik itu dengan mabuk atau kemudian dengan pingsan atau kemudian karena gila. Jadi penyebab ketiga adalah hilangnya akal. Baik karena mabuk, misalnya habis wudu dia dikiranya air putih kan, diminumnya ternyata bukan air putih, ternyata minuman-minum yang beralkohol misalnya yang memabukkan, diminumnya mabuk dia, maka wudunya batal. Atau misalnya habis berwudu tiba-tiba pingsan dia, ya pingsan, maka wudunya juga batal. Atau kemudian kalau tiba-tiba gila misalnya, habis berwudu dapat berita duka kan, sedih dia, tidak tahan, tiba-tiba gila dia, tidak sadar tidak bisa terkontrol lagi dirinya, tidak tahu dia apa yang dilakukannya, maka otomatis ini juga batal wudunya. Kenapa Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Karena tidur saja itu bisa batal wudu, apalagi ini.
Kalau tidur kan bisa jadi dia masih bisa mengontrol. Taruhlah misalnya tadi Bapak Ibu, dia tidur ayam kata orang misalnya kan. Nah, dia bisa memastikan dia benar-benar belum benar-benar tidur. Tapi kalau hilang akal tadi kan dia tidak sadar sama sekali. Maka kalau tidur saja itu bisa batal wudu, apalagi kalau sampai hilang akal. Ini yang menjadi hujjah atau alasan dalam mazhab Syafi'i kenapa hilang akal dijadikan sebagai salah satu penyebab batalnya wudu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu menjadi batal ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Ya, seorang laki-laki atau kebalikannya ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang. Nah, dalam mazhab Syafi'i wa Ibnu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dia dipukul rata. Setiap perempuan yang bukan mahram, maka kalau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya batal wudunya. Apa alasannya dipukul rata? Karena kalau perempuan yang bukan mahram itu kemungkinan ada syahwat di dalamnya. Kemungkinan ketika bersentuhan akan ada syahwat di dalamnya. Ini kalau orang masih normal Bapak Ibu itu pasti itu. Ya kalau normal itu pasti. Tapi kadang ada orang yang sudah saking seringnya melakukan hal seperti itu tidak lagi. Mungkin nih misal Bapak Ibu tidak pernah bersentuhan kulit kecuali dengan mahram saja. Entah itu dengan ibunya misalnya, dengan kakaknya, dengan anaknya misalnya. Tidak pernah dengan yang lain. Sekali-kali tidak sengaja tersentuh perempuan yang bukan mahramnya, itu agak lain perasaannya tuh. Tapi ada orang yang sudah terbiasa, kadang karena biasa salaman dengan banyak perempuan itu tidak ada rasa lagi. Maka yang masalah bukan dalam artian berarti kalau tidak ada syahwat lagi tidak batal, tidak. Berarti dianya yang sudah saking parahnya, saking terbiasanya bersentuhan kulit dengan perempuan, akhirnya tidak ada perasaan lagi ketika bersentuhan kulit dengan perempuan. Maka dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit dengan perempuan itu batal wudunya, yaitu perempuan yang bukan mahram. Bagaimana dengan pasangan, dengan istri? Istri bukan mahram Bapak Ibu. Istri bukan mahram. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika menyentuh istri maka wudunya batal. Ya, mereka menggunakan keumuman firman Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh perempuan. Ayat ini menyatakan bahwasanya perempuan di sini disebutkan berarti ini sifatnya apa? Sifatnya ma'rifah dalam artian perempuan yang diketahui akan mendatangkan syahwat. Jadi tidak kemudian semua perempuan. Kalau dengan ibu, dengan anak, dengan saudara kandung, itu normalnya orang tidak ada bersyahwat Bapak Ibu. Ini sekali lagi normalnya orang. Kalau orang tidak normal ada juga bersyahwat juga dia dengan saudarinya kan, bersyahwat juga dia dengan anaknya, ada yang kayak gitu. Tapi kalau normalnya orang tidak akan bersyahwat. Ya, normalnya orang tidak akan bersyahwat terhadap mahramnya. Karena dalam mazhab Syafi'i, ketika bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya maka batal wudunya, baik ketika itu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Tapi kalau dalam kita berbicara dalam konteks khilafiyah, kalau dalam seperti mazhab Maliki dan Hambali, termasuk Hanafi juga. Kalau Hanafi malah ini yang paling longgar Bapak Ibu. Ya, kalau Hanafi malah bersentuhan kulit dengan perempuan selama tidak bersyahwat maka tidak batal, karena mereka mengartikan yang membatalkan itu kalau melakukan hubungan badan. Tapi kalau mazhab Hambali dan Maliki mengatakan kalau dengan bersyahwat itu batal. Jadi ketentuannya syahwat saja. Berarti kalau tidak dengan bersyahwat dia tidak batal. Maka dalam mazhab Maliki dan Hambali, kalau dengan istri tidak bersyahwat tidak batal. Misalnya seorang dia pengen pergi ke masjid atau habis sholat salaman sama istrinya, habis wudhu maksud saya, salaman sama istrinya kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat. Dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hambali itu tidak batal ketika tidak bersyahwat. Nah, di situ letak bedanya. Kalau mau aman Bapak Ibu, mazhab Syafi'i berarti. Ya, karena mereka memukul rata menjadi batal terhadap semua yang bukan mahram.
Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir penyebab batalnya wudu yaitu ketika seorang masul farji min nafsihi atau min ghairihi qubulan aw duburan, ya, menyentuh kemaluan baik min nafsihi, baik punya dia sendiri, atau min ghairihi ataupun yang lain, ya, misalnya nyebokin anak misalnya, qubulan aw duburan, baik itu kubul maupun dubur, maka itu membatalkan wudu. Tapi syaratnya apa? Bibatinil kaf, dengan telapak tangan dan tanpa penghalang. Kalau pakai punggung tangan tidak batal, ya, karena konteks menyentuh itu dengan telapak tangan. Kalau pakai punggung tangan maka wudunya tidak batal, ya, baik itu miliknya sendiri atau kemudian milik orang lain, baik itu kubul maupun dubur, baik sengaja pun tidak sengaja. Kan tidak sengaja kadang tersentuh misalnya gitu kan, nah, maka otomatis wudunya batal, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya bahwasanya Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia wajib berwudu. Berarti wudunya sudah batal. Keumuman dalil inilah kemudian dijadikan landasan terkait dengan batalnya wudu ketika menyentuh kemaluan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja hal-hal yang diwajibkan berwudu ketika akan melakukannya. Perkara-perkara yang wajib untuk berwudu terlebih dahulu ketika akan melakukannya. Yang pertama adalah salat. Kalau salat ini sudah jelas banyak dalilnya dan kita juga sudah pasti kemudian mengamalkan ini. Dalam artian ini menjadi satu hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, ketika misalnya seorang akan berwudu, maka ketika seorang akan salat maka dia harus berwudu. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Ini yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau melaksanakan salat, maka apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah dan kedua tangan kamu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kamu sampai mata kaki. Maka kalau mau salat wajib berwudu. Dalam hadis-hadis yang tadi kita bahasakan, Allah tidak menerima salat seorang ketika berhadas sampai dia berwudu kembali. Ini yang pertama, bahwasannya wudu menjadi syarat wajib untuk melaksanakan salat atau menjadi syarat sah, ya, menjadi syarat sah seorang melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, hal yang diwajibkan wudu terlebih dahulu yaitu at-tawaf haulal Ka'bah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan haji atau umroh misalnya, kan otomatis di antara rukun haji maupun umroh ada tawaf. Maka tawaf ini wajib dilakukan dalam kondisi berwudu. Kalau misalnya sedang tawaf, batal wudunya, batal tawafnya. Sama tadi kayak salat, sedang salat batal wudunya, batal salatnya. Tawaf juga sama, batal wudunya, batal tawafnya. Walaupun udah putaran ketujuh, udah mau sampai pula ke Hajar Aswad misalnya, nggak tahan dia lagi, buang angin dia, batal tawafnya, ngulang dari awal lagi. Walaupun tadi sudah mau sampai. Jadi dari perbuatan ibadah haji maupun umroh yang wajib berwudu itu cuma tawaf, yang lain enggak, yang lain tidak wajib. Dalam artian misalnya Bapak Ibu ketika melaksanakan haji lah misalnya, kalau umroh kan cuma sedikit amalnya, ya, cuma sedikit yang dilakukan. Haji kan banyak, nanti dia mabit di Mina dulu tanggal 8, tanggal 9-nya nanti dia kemudian wukuf di Arafah paginya, malamnya ke Muzdalifah dia, nanti besoknya paginya berarti lempar jumroh dia dulu, baru kemudian dia tahallul, baru kemudian dia tawaf. Nah, dari semua yang dilakukan itu, kalaupun tidak berwudu tidak masalah kecuali tawaf. Kalaupun tidak berwudu itu tidak masalah kecuali tawaf.
Apalagi ini misalnya bagi perempuan nih, bagi ibu-ibu, ya kan, misalnya lagi halangan, hadas besar, lagi halangan misalnya, maka tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Cuman tawafnya saja yang diakhirkan. Berarti lanjut tuh, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, mungkin nanti tahallul juga, tawafnya diakhirkan, yaitu tawaf ifadah nanti. Ya, diakhirkan sampai suci dari haid. Termasuk sa'i tidak masalah. Misalnya lagi sa'i Bapak Ibu, ya, sa'i kan dari bukit Sofa ke Marwah, kemudian balik lagi sampai 7 kali. Maka ketika sedang sa'i misalnya buang angin dia, maka sa'inya tidak batal, lanjut saja, tidak masalah, karena tidak ada syarat dalam sa'i suci dari hadas. Walaupun yang terbaik, yang afdal adalah harus dalam kondisi berwudu, karena melakukan ibadah sebaiknya dalam kondisi berwudu. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tawafu haula al-bait mithlu shalah." Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama seperti salat, illa annakum tatakallamuna fihi, tetapi kalian boleh berbicara. Jadi kata Rasulullah, tawaf itu sama dengan salat, cuman bedanya kalau tawaf boleh ngomong, boleh berbicara. Kata Rasulullah, faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khairin. Maka barang siapa yang berbicara ketika tawaf, pastikan hal-hal yang baik yang dibacanya, yang dibicarakannya. Lagi tawaf misalnya zikir boleh, lagi tawaf baca Quran boleh, lagi tawaf perbanyak doa boleh, lagi tawaf ngobrol misalnya boleh. Nah, Bapak Ibu ngobrol lagi tawaf. Dia pergi, suami istri pergi kan, lagi tawaf ngobrol aja sepanjang tawaf tuh, boleh enggak? Boleh saja, ya, selama yang dibicarakan yang baik. Tapi rugi, masa kita enggak ada waktu ngobrol lagi yang lain, sedang tawaf pun ngobrol dia, kapan lagi ibadahnya? Padahal kan tawaf itu Bapak Ibu sebaiknya memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, memperbanyak doa. Ini sepanjang tawaf ngobrol dia misalnya, kita ngomongin anak lah, ngomongin makanan lah, itu kan hal-hal yang baik sebenarnya, ya. Tapi apa? Itu menjadi satu kerugian kalau dilakukan ketika tawaf. Maka kata Rasulullah SAW, tawaf itu sama dengan sholat, maka seseorang wajib berwudu. Tapi kalau misalnya dia berbicara, diperbolehkan, pastikan berbicara yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yang harus dilakukan dalam kondisi berwudu adalah mashul mushaf wa hamluhu, ya, menyentuh mushaf dan membawanya. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf itu harus dalam kondisi berwudu. Misalnya kita ingin membaca Al-Quran, kita ingin kemudian menyentuh Al-Quran, maka diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran yang pertama, Allah mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun, yaitu surah Al-Waqi'ah. Tidak menyentuhnya, yaitu tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang dalam kondisi dia sudah bersuci. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yamassul Quran illa tahirun. Tidaklah Al-Quran disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Maka kalau misalnya kita ingin menyentuh Al-Quran, pastikan kita dalam kondisi suci. Termasuk tadi membawanya. Ya, menyentuh Al-Quran di sini Bapak Ibu, walaupun itu menyentuh sampulnya. Kan kadang Al-Quran ada sampulnya gitu kan. Maka menyentuh sampulnya itu termasuk harus dalam kondisi berwudu. Begitu juga membawanya. Kalau misalnya dia bawa Al-Quran di dalam tasnya, di dalam plastik misalnya, maka dia harus dalam kondisi berwudu. Kecuali kalau misalnya itu tidak murni Al-Quran. Misalnya dia membawa sebuah buku, di dalamnya ada tulisan-tulisan, ada ayat-ayat Al-Quran, maka tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah karena itu tidak murni Al-Quran. Ada campuran lain, ya, tidak murni Al-Quran berarti ada hal-hal selain Al-Quran. Misalnya kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, ada ayat Al-Quran. Termasuk ini HP ini Bapak Ibu. Ya, misalnya kita kan bawa HP kan,
Udah masuk waktu Isya? Oh tanda. Oh belum lagi. Oh baik. Ya kalau misalnya tadi seorang, ya Pak? Oh ya, kalau seorang megang HP misalnya, maka kalau HP-nya dalam kondisi ditampilkan ayat Al-Quran, maka apa? Berlaku baginya hukum Al-Quran. Tapi kalau tidak ditampilkan ayat Al-Quran, maka tidak berlaku baginya hukum Al-Quran. Ya, seperti itu. Karena memang Al-Quran itu pada konteksnya adalah sesuatu yang dia dituliskan padanya ayat-ayat Al-Quran, maka dia masuk dalam konteks berlaku baginya hukum Al-Quran. Walaupun hanya kertas selembar Bapak Ibu. Misalnya kertas selembar dan di atas kertas itu tertulis ayat Al-Quran semuanya, berlaku juga hukum pada kertas tersebut. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pembahasan kita terkait dengan wudu, yaitu rukun wudu, sunnah wudu, kemudian makruh wudu, hal yang dimakruhkan kita berwudu, yang kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, dan yang terakhir hal-hal yang diwajibkan untuk berwudu ketika melakukannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Pak. Pertama makan kecil, kita sudah berwudu maghrib, terus makan kecil, masa belum batal, maka bisa kita berwudu Isya berlama. Yang kedua, saya menggagal di dalam hati, kalau kita sembahyang berimam itu kan orang banyak lari ke kanan, sehingga 30% ke kiri, 70% ke kanan. Apakah ini oke gitu? Nah kalau kondisinya saya sudah wudu, saya berdirinya di mana? Di kanan, di tengah, apa di kiri gitu? Tiga itu aja Ustaz. Baik. Yang pertama tadi terkait makan ya. Makan itu tidak membatalkan wudu. Ya, makan itu tidak membatalkan wudu. Nanti kita tinggal kalau misalnya akan sholat, pastikan kita bersihkan mulut kita, tidak ada sisa makanan. Nanti paling yang ada perbedaan pendapat ulama Bapak Ibu ketika memakan daging unta, itu ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau memakan apapun, baik itu makanan yang dimasak ataupun tidak, hendak dimasak seperti buah kan, buah-buahan sudah makan atau dimasak, ya entah makan nasi, makan apalah ya yang dimasak misalnya, maka ulama sepakat itu tidak membatalkan wudu, kecuali ada satu yang ulama berbeda pendapat, yaitu kalau makan daging unta. Kalau di kita kan aman, daging unta kan tidak ada kan, hampir langka lah. Tapi ini pun dalam satu pendapat saja, dalam satu mazhab, yaitu mazhab Hambali. Tapi yang lain mengatakan semuanya tidak membatalkan wudu. Nah, termasuk rokok sebenarnya Bapak Ibu. Kalau rokok itu yang penting ini, kita coba pastikan kepada produsen rokok bahwasanya rokok ini tidak ada kandungan najisnya. Nah, itu aja. Kalau bisa dipastikan kata yang buat rokok, enggak, rokok ini tidak ada kandungan najis Pak, ini tembakaunya misalnya gitu kan, bisa dipastikan, maka rokok dia tidak najis, beda dengan khamar. Kalau khamar itu dia najis. Nah walaupun misalnya itu suatu yang najis, anggap misalnya, maka najis kan bisa dihilangkan dengan mencucinya. Anggaplah misalnya khawatir di rokok ini ada suatu yang ini ya, kumur-kumur dia habis merokok, bisa tuh. Walaupun sebaiknya jangan merokok Bapak Ibu ya, karena akan banyak bahaya rokoknya. Tapi kalaupun misalnya merokok dia tidak batal wudu. Nah, bolehkah seorang kemudian mengulang wudu? Itu diperbolehkan. Jadi mengulang wudu Bapak Ibu itu boleh walaupun wudu belum batal. Asalkan apa? Dia sudah melakukan suatu ibadah setelah wudu tersebut. Yang tidak boleh itu apa? Habis wudu belum ngapa-ngapain wudu lagi, dia itu tidak boleh itu. Itu terlarang, itu makruh. Tapi habis wudu dia, kayak kita nih sholat maghrib kita kan udah dengar kajian pula, mau isya walaupun belum batal itu boleh berwudu. Bahkan sebagian mengatakan disunnahkan, ya disunnahkan mengulang wudu ketika sudah berwudu dan sudah melakukan satu perbuatan. Misalnya subuh dia berdiri di masjid tilawah, dia pas mau sholat syuruk misalnya wudu lagi, dia itu boleh ya, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan soft sholat tadi, memang cara mengisi soft sholat itu dari tengah Pak. Ini sekalian jawaban kedua dan ketiga. Cara mengisi soft sholat itu dimulai dari tengah itu patokannya posisi imam.
Ya, patokannya adalah di mana posisi imam, maka dari belakang imam itulah mulai soft. Maka idealnya kalau kita baca ideal yaitu berimbang kanan kiri. Kalau kita bicara ideal, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, itu idealnya. Tapi kalau misalnya agak banyak orang ke kanan kemudian kiri, kita yang baru datang kita ambil yang itu tadi. Misalnya udah banyak nih, ya sudah kita ambil sebelah kiri yang di situ masih lebih sedikit. Jadi itu Pak, ya idealnya imbang. Jadi mulai soft itu pas dari belakang imam. Misal Bapak tadi udah penuh kanan kiri, datang dari tengah mulainya, bukan dari sebelah kanan. Ya, bukan dari sebelah kanan. Nah, walaupun salah seorang sahabat ada dia yang beliau senang sholat di sebelah kanan. Kenapa alasan beliau? Karena nanti pas Rasulullah membalik ketika beliau habis sholat, ketika zikir, itu Rasulullah tuh agak serong ke arah kanan, ndak pas persis membelakangi menghadap ke makmun yang tengah, tapi agak serong sebelah kanan. Jadi dia senang agar kemudian dia bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Ya, maka kalau kita mulai tadi Pak, imbang antara kanan kiri. Kalau sudah penuh maka kita mulai dari tengah. Tapi kalau kita datang lebih banyak kiri, lebih banyak kanan, ambil kiri. Baik, itu mungkin Pak ya. Baik, ini mungkin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kaji pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.